Cerita dimulai memperlihatkan seorang ayah, sebut saja Aep, di mana beliau adalah sosok ayah sekaligus kepala keluarga bagi istri dan kedua anaknya. Aep sendiri bekerja di perusahaan milik sang ayah mertua sebagai bagian administrasi yang mana hari-harinya diisi dengan rutinitas yang monoton. Dan begitu-begitu saja tanpa ada sesuatu yang beradrenaline sedikit pun. Hingga suatu malam kediamannya pun didatangi oleh dua pencuri yang mana Aep berhasil memergoki mereka, namun karena suatu alasan tertentu Aep pun membiarkan mereka mengambil sejumlah uang receh yang jumlahnya tidak terlalu banyak. Tak diduga anak sulung Aep pun berhasil menyergap salah satu pencuri itu, dan ketika si pencuri yang lain teralihkan perhatiannya, kita akan melihat Aep memegang sebuah tongkat golf dan berniat untuk memukulnya. Namun apa yang terjadi? Aep justru meminta anaknya untuk melepaskan pencuri itu dan membiarkan mereka berdua kabur begitu saja. Setelah kejadian itu, si anak merasa sangat kecewa dengan tindakan Aep. Ditambah sikap polisi yang seolah ikut menunjukkan rasa kecewa terhadap sosok ayah. Tak bisa dipungkiri, kejadian tersebut banyak menimbulkan dampak negatif. Yang mana hal itu cukup menjadi bukti bahwa sosok Aep sebagai ayah, sekaligus pelindung keluarga, mulai mendapatkan keraguan dari istri dan anak sulungnya, kecuali si bontot yang masih kecil. Tak cukup sampai situ. Tetangga sebelah rumahnya pun memberikan sindiran keras dengan mengatakan bahwa jika rumahnya kemalingan, pasti mengeluarkan sedikit pencak-pencak agar maling diacak-acak. Dia tentu tidak akan tinggal diam, dan akan memberikan sedikit pelajaran kepada para maling tersebut, dan itu cukup membuat Aep menghela napas di rumah. Beralih ke tempat kerja, sama halnya seperti di rumah, Aep mendapat perlakuan yang kurang menyenangkan ketika adik istrinya alias adik iparnya sendiri menyayangkan kejadian semalam, dan memberikan sebuah pistol untuk Aep berjaga-jaga. Selesai dengan itu Aep bermusyawarah dengan ayah mertuanya, alias pemilik perusahaan tempatnya bekerja, di mana beliau membicarakan tentang rencana tentang Aep harus membeli perusahaannya ini. Karena dengan usianya yang sudah tua, beliau atau sang mertuanya ini berniat untuk pensiun. Namun, karena harganya belum sesuai, Aep pun diminta untuk memikirkannya kembali. Di luar kepenatan dan rutinitasnya tersebut, Aep ternyata memiliki sebuah radio khusus di kantornya, di mana dia sering berbicara dengan seseorang yang nampaknya adalah teman lama, di mana hal itu menjadi sebuah pertanyaan misterius tentang siapakah sosok Aep ini sebenarnya, dan percakapan Aep dengan seseorang di radio. Kita akan menguak sebuah fakta menarik tentang alasan kenapa Aep tidak melakukan perlawanan di malam itu, karena ternyata Aep sudah mengetahui secara detail tentang kedua pencuri itu, yang mereka berdua adalah sepasang suami istri yang kemungkinan besar sedang mengalami masalah ekonomi. Karena jika mereka adalah maling profesional yang sering melakukan aksi, tidak mungkin mereka melakukan pencurian hanya untuk sejumlah uang receh yang jumlahnya tidak terlalu banyak. Dan yang paling menarik dari semua itu adalah pistol yang mereka gunakan saat malam itu sama sekali tidak berpeluru. Dan itulah alasan kuat kenapa Aep tidak melakukan perlawanan. Nah, dengan semua fakta barusan, dan dengan semua analisa yang bisa Aep lakukan, ini jelas menambah rasa penasaran saya. Kalian, kita semua tentang siapakah sosok Aep yang sebenarnya. Enteng mengamati mungkin sang ahli strategi. Selepas pulang kerja, Aep pun pergi ke panti jompo untuk menjenguk ayahnya yang tentu sudah tua renta tapi tidak pikun, sebut saja Haji Soleh. Di mana beliau hanya bisa duduk di atas sofa sambil menonton TV Mr. Slur. Saat pulang, Aep pun berdiri tepat di depan rumah, di mana dia melihat keluarganya sendiri, dan merasa bahwa dia cukup kecewa dengan diri sendiri yang gagal menjadi sosok pelindung bagi keluarga, dan itu cukup membuat hati merasa bebas. Saat sudah masuk rumah, istri dan anak sulungnya pun masih bersikap cuek terhadapnya. Namun ketika si bontot mengeluhkan tentang kalung anjingnya yang hilang, dan mungkin terbawa oleh kedua pencuri semalam, di situ Aep sebenar-benar sangat emosi. Dengan cepat Aep pun kembali kepada jompo tempat ayahnya tinggal, di mana dia mengambil sebuah pistol yang disimpannya di sana, dan dengan sebuah petunjuk yaitu tato pada lengan si pencuri yang dia lihat malam itu, Aep pun berencana untuk mencari kedua pencuri itu,
dan mengambil kembali kalung anjing milik anaknya setelah mendatangi beberapa tempat pembuatan tato. Sampai Aep ke sebuah tempat atau yang sudah berdiri puluhan tahun, di mana tempat itu diisi oleh orang-orang yang bukan sembarangan, dan kedatangan Aep ke sana cukup menarik perhatian orang-orang tersebut Aep. Namun yang menarik adalah ketika salah satu orang melihat tato pada lengan Aep. Mereka pun seketika terkejut dan mengatakan, "Terima kasih atas jasamu Anekan." Saat si kakek masuk ruangannya dan mengunci pintunya dengan sangat amat rapat. Disitulah orang-orang tersebut mulai berubah sikap dan dengan senang hati mau membantunya, sampai segitunya loh. Makin penasaran kan siapa seorang Aep. Tak membuang waktu. Aep pun terlihat sudah berada di kediaman kedua pencuri itu di mana Aep muncul, dan langsung meminta kalung anjing anaknya dikembalikan, namun saat akan berbuat hal yang lebih dari itu. Tiba-tiba aksinya terhenti ketika melihat baik dua pencuri itu menangis hingga Aep pun kesal sendiri dan memukul-mukul tembok sampai kedua tangannya berdarah. Dan disinilah dia sekarang duduk di dalam bus menuju rumah dengan semua perasaan kesal yang gagal untuk dilampiaskan, namun suatu keberuntungan terjadi ketika ada sekelompok pemuda yang mabuk dan masuk ke dalam bus di mana hal itu membuatnya seketika tersenyum karena akhirnya mendapat sasaran empuk untuk dijadikan bahan pelampiasan emosinya dan ketika para penumpang ketakutan karena kedatangan sekelompok pemabuk, Aep dengan santai berjalan melewati mereka. Kemudian mempersilakan sang supir untuk keluar lalu masuk kembali ke dalam bus dan mengunci rapat pintunya. Lantas apa yang akan dilakukan Aep? Ya dia akan menghajar mereka semua. Terjadi perkelahian 1 lawan 5, pemuda tinggi besar di mana Aep yang memiliki perawakan kurus dengan brutalnya menghajar mereka semua yang mana adegan ini cukup ditampilkan secara realistis, dan itu sangat-sangat beradrenaline. Sampai sini sudah jelas bahwa Aep adalah pria yang bukan siapa-siapa, tapi bukan pria sembarangan. Di rumah, sang istri pun awalnya terkejut dengan banyaknya luka di tubuh Aep. Sempat banyak pertanyaan, namun sang istri mengobati dengan sepenuh hati, dan menemaninya sampai dia tertidur. Lelap, sementara itu adegan berpindah ke tempat lain, di mana kita akan melihat seseorang semacam mafia bernama sebut saja Oman, yang mana Oman terlihat berjoget dan bernyanyi di sebuah klub malam yang cukup ramai pada malam itu. Oman sendiri adalah seorang mafia Rusia yang memiliki usaha penyimpanan uang, yang mana rekan-rekan sesama mafianya mempercayakan semua uang mereka di tempat penyimpanan Oman. Dan saat mereka bersama Oman pun ditegur oleh para rekannya mengenai sikap tidak gagah dirinya saat berjoget dan bernyanyi di depan umum. Yang mana sikapnya tersebut dianggap bisa menurunkan kepercayaan sebagian besar dari mereka, karena menunjukkan tidak adanya wibawa dan rasa hormat dalam diri Oman, dan apa yang dilakukannya, Oman tiba-tiba memecahkan gelas. Kemudian menyerang salah satu pengunjung biasa, lalu menggorok lehernya tepat di depan para rekannya tersebut. Dan itu cukup membuktikan bahwa Oman adalah orang yang berbahaya. Alhasil mereka dibuat diam sontak yakin sekitar. Oman pun mendapat telepon bahwa adiknya sedang dirawat di rumah sakit. Yang mana, adiknya tersebut ternyata adalah salah satu korban dari Aep saat peristiwa di dalam bus tadi. Oman pun marah besar dan mencoba menginterogasi satu persatu teman adiknya mengenai pelaku yang telah membuat adiknya babak belur. Di mana salah satu temannya tersebut berhasil mendapatkan kartu identitas kerja milik Aep. Singkat cerita esok pagi pun tiba. Aep pun terlihat sudah pulih seperti sedia kala, dan tak lama mendapat panggilan telepon dari teman yang biasa menemaninya di radio, yang mana temannya tersebut memperingatkan tentang kejadian semalam. Bahwa salah satu orang yang dihajar Aep adalah anggota keluarga dari seorang mafia Rusia, yakni Oman. Untuk mencari informasi mengenai Oman, Aep pun pergi ke tukang cukur di mana di situ ada seseorang yang cukup penting. Siapa itu? Tapi sekilas saya sudah bisa menebak bahwa orang tersebut kemungkinan besar adalah sebuah agensi yang pernah mempekerjakan Aep di masa lalu, dan setelah melihat dokumen tentang Oman, Aep sedikit pun tidak menyesali tentang perbuatannya semalam dan akan menghadapi setiap risiko atas tindakannya tersebut. Bersamaan dengan itu, Oman sendiri memberikan kartu identitas kerja kepada seorang staf.
di mana staf tersebut menyuruh salah satu orang dari pihak pemerintahan atau Pentagon untuk melacak alamat dan semua hal tentang AEP. Alangkah kagetnya si staf tersebut ketika mengetahui bahwa AEP adalah orang yang sangat berbahaya, di mana kita bisa melihat beberapa foto yang memperlihatkan tentang kebrutalan AEP di masa lalu. Sampai-sampai si staf tersebut memutuskan untuk tidak ikut campur dan mengundurkan diri dari pekerjaannya saat itu juga. Gila gak tuh, sampai semenakutkan itukah sosok si AEP ini? Saat AEP dan keluarga sedang makan malam, di luar dugaan, Oman ternyata bergerak lebih cepat dari dugaan di media, mengirimkan beberapa pasukan ke alamat rumahnya untuk menghabisi AEP beserta seluruh keluarganya. Dengan cepat, AEP meminta mereka untuk masuk ruang basement, di mana mereka semua dibuat bingung bercampur kaget saat mengetahui bahwa ruang basement mereka selama ini ternyata memiliki teknologi yang cukup canggih, dan di saat keluarganya bingung dengan semua ini ataupun meminta mereka semua untuk tetap tenang dan jangan panggil 911 ketika pasukan Oman masuk. Dan kita akan melihat faktanya jikalau ada yang bertamu AEP akan menjamu, memukul dengan sadis, menusuk dengan bengis, membantai sebagian besar pasukan Oman dengan budget hila, meskipun akhirnya AEP harus tertangkap karena disetrum dari belakang. Namun, bukan AEP namanya alumni penjual tempe kaki lima, yang mana AEP bisa terlepas dari borgol serta membuat mobil mereka terjun bebas dan ketiga pasukan itu tewas. Mengenaskan, kembali ke rumah, selesai dengan menjamu AEP, membersihkan diri, di mana dia dengan tenangnya membawa istri dan anak keluar dan melihat begitu banyak jasad bertebaran, kemudian menyuruh mereka untuk pergi ke tempat aman sampai situasi benar-benar kondusif. Karena masih bingung dengan apa yang terjadi, sang istri pun bertanya mengenai apa yang terjadi sebenarnya. Namun AEP yang low profil memintanya untuk percaya dan yakin bahwa situasi ini akan kembali seperti sedia kala. Setelah istri dan anaknya pergi ke tempat aman, AEP pun membuka kotak berisi emas batangan miliknya, yang mana itu adalah sisa harta dari pekerjaannya untuk modal awal pembantaian. Berlaku, Haji Udin yang berada di panti jompo, beliau didatangi oleh dua orang suruhan Oman, yang mana mereka bermaksud untuk membunuh beliau sesuai perintah dari Oman. Dan Anda akan benar-benar heran sekaligus terkejut ketika melihat kedua orang suruhan tersebut sama sekali tak berkutik ketika Haji Udin yang sudah tua renta ternyata lebih berbahaya dari yang dibayangkan. Alhasil kroco pun tumbang. Setelah meledakkan rumah beserta semua pasukan Oman, AEP pun menemui ayah mertua untuk membeli perusahaan tempatnya bekerja dengan emas batangan yang dia bawa. Si adik ipar pun menolak kesepakatan tersebut dan sempat akan memukulnya. Namun AEP yang sudah tidak peduli pun dengan cepat memukul perut si adik ipar, yang mana dia sangat amat terlihat kesakitan untuk kemudian harus memintanya untuk tarik nafas pelan-pelan dan duduk dengan manis. Di sisi lain, Oman pun cukup terkejut ketika mengetahui bahwa semua pasukan yang dikirim tewas. Ditambah salah satu anggota pasukannya tersebut adalah asisten kesayangannya. Oman pun mengerahkan semua pasukan miliknya, dan semua pasukan yang ada hanya untuk menangkap satu orang. AEP sendiri terlihat sedang mempersiapkan sebuah rencana, yang mana berniat untuk melakukan perang kepada Oman setelah mengetahui bahwa Oman telah berani mengirim pasukan untuk membunuh keluarganya. Tanpa ragu dan tanpa rasa takut sedikit pun, AEP pun mendatangi tempat penyimpanan uang milik Oman di mana dia dengan santainya membantai puluhan pasukan bersenjata di sana, yang mana itu menyiratkan satu hal bahwasanya AEP pernah melakukan hal yang lebih buruk dari ini di masa lalu. Tak hanya itu, AEP juga sekalian membakar semua uang milik rekan-rekannya Oman, yang mana itu tentu akan membuat Oman bertanggung jawab atas hilangnya semua uang milik mereka. Dan yang paling gila dari semua itu adalah setelah menghancurkan bisnis Oman, AEP dengan bernyali nekat datang sendirian ke klub milik Oman, yang mereka bisa melihat dia sedang asyik makan tanpa ada rasa takut terhadap Oman dan semua pasukannya. Namun di balik semua tindakan gila dan nekatnya itu, harus terdapat ide brilian ketika dia membawa sebuah peledak tepat di atas meja, yang membuat Oman meminta semua orang untuk keluar dari sana. Tanpa banyak basa-basi AEP langsung mengungkapkan tujuannya datang ke sini,
di mana dia menawari sebuah kesepakatan damai untuk tidak lagi mengejarnya dan keluarganya hingga saat harus mengatakan bahwa dia sudah membakar semua uang dan usaha milik Oman. Aep menyarankan agar Oman berhenti dari pekerjaan mafianya dan menjadi orang baru yang lebih baik. Saat keluar, Aep menunggu apa yang akan dilakukan Oman hingga saat Oman keluar dan akan mengejarnya. Jangan salahkan Aep, karena Oman menantang maut daripada damai dari apa yang dilakukan. Terjadi kejar-kejaran dan saat tepat di depan perusahaan yang sudah dibelinya. Aep tiba-tiba ditolong oleh seseorang yang menembak dari atas. Yang ternyata itu adalah orang yang sering berbicara di radio, sekaligus anak angkat ayahnya yang sudah dianggap adik sendiri oleh Aep. Pria ini bernama Abdul. Namun, bukan itu kejutannya, Haji Udin yang sudah kakek-kakek tua renta bau tanah pun sempat-sempatnya ikut tempur, di mana mereka berdua berencana untuk membantu Aep menghabisi para mafia. Sementara itu, Abdul terlihat sedang bertarung jarak dekat setelah cuma berhasil masuk ke dalam yang mengakhiri melakukan sebuah tembakan luar biasa, ketika 3 orang langsung tewas hanya dengan 1 tembakan yang dilayangkan olehnya. Namun Aep lah orang yang paling brutal saat ini di mana dia menggunakan jebakan tikus untuk membuat sebuah peledak kecil. Kemudian saat orang-orang itu terkejut, Aep pun dengan cepat menembak mereka dari jarak dekat. Untuk kemudian mengambil sebuah pistol dari kulkas lalu menghabisi yang lain dengan tembakan linggis yang sudah dibuatnya. Akhirnya, ketika mereka bertiga berkumpul disitulah saat-saat masa lalu seolah terulang kembali, yang mana mereka bertiga adalah sebuah keluarga yang sangat ditakuti karena memiliki sebuah profesi yang cukup mengerikan di masa lalu serius. Setelah semua pasukannya tewas, tersisa Oman yang masih hidup di mana dia berhasil menembak bahu Abdul yang membuat mereka bertiga terdesak. Dan jangan anggap ini adalah adegan dramatis yang akan berakhir menyedihkan, karena dengan kegilaan dan kebrutalan Aep pun menempelkan ranjau peledak pada pintu anti-peluru. Kemudian mendatangi Oman sedekat mungkin, lalu meledakkan ranjaunya tepat di wajah Oman, hingga membuatnya tewas dengan kondisi yang sangat mengenas. Setelah semua ini berakhir, Aep pun ditangkap dan diinterogasi oleh 2 polisi, di mana mereka berdua sangat amat terkejut dengan ratusan jasad manusia di lokasi tersebut, dan seolah tak percaya jika Aep telah melakukan itu semua sendirian. Tak lama salah satu polisi pun mendapat panggilan telepon disusul dengan yang satunya lagi, di mana mereka mendapat telepon dari seseorang yang sama, yang nampaknya sangat penting. Namun yang mengejutkan adalah mereka berdua meminta maaf telah menangkap Aep dan melepaskannya begitu saja tanpa ada sesuatu yang menyulitkannya sedikitpun. Saat polisi itu bertanya, "Siapa kamu sebenarnya?" Aep pun menjawab, "Aku bukan siapa-siapa. Tamat." Pesan YG dapat kita ambil dari film ini adalah tak perlu perjelas siapa diri kita, tak perlu dengarkan omongan tetangga, tak perlu takut dipandang sebelah mata. Terus maju pantang menyerah. Orang yang mewah adalah orang yang bisa menjaga rahasianya. Coba mengertilah, coba pahamilah arti cinta. I Mr. Iselware mengupas cerita sampai akar-akarnya. Thanks all and see you next time. Ku berjanji kau takkan kusakiti, sejuk sepi sedan dan tanyakan bintang, hanya kaulah yang ku sayang.